Halo semua, perkenalkan nama saya Ngaida Rizdiana dengan NIM 23314134 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran MI yang diampu oleh Ibu Kustiarini MPD. Video kali ini berisi materi ajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen Pancasila untuk siswa sekolah dasar kelas 2. Nah, pokok yang dibahas di sini yaitu simbol-simbol Pancasila dan tokoh perumus Pancasila. Yuk simak videonya. Pendidikan Pancasila kelas 2 sekolah dasar. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Ngaida di sini. Udah siap belajar belum kalian? Sudah? Nah, kemarin kita kan udah belajar tentang bendera negara Indonesia, lagu kebangsaan negara Indonesia, dan sudah menyinggung sedikit mengenai lambang negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simbol-simbol dari Pancasila dan siapa sih tokoh dari penulis Pancasila tersebut. Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, pada pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mengetahui sila-sila Pancasila dan simbolnya beserta makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, peserta didik mengenal para perumus Pancasila. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Indonesia. Peserta didik juga diharap mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi siapa perumus Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nah, adik-adik diharapkan bisa mencapai tujuan dari pembelajaran ini setelah menonton video kali ini. Sebelum lebih jauh belajar mengenai simbol-simbol dari Pancasila dan maknanya beserta siapa sih perumus Pancasila itu, kita harus tahu dulu nih apa sih Pancasila itu. Jadi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 nilai utama yang menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghormati, bersikap adil, dan menjaga persatuan Indonesia. Nah, secara gampangnya itu, Pancasila itu sebagai dasar atau pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila ada 5 sila. Nah, biar kalian cepat hafal dan ingat terus, ayo ikuti kakak melafalkan dari sila-sila Pancasila tersebut. Sudah siap? 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay, pintar-pintar semua. Semoga dengan melafalkan sila-sila Pancasila tadi memudahkan kalian untuk menghafal dari sila-sila tersebut. Sekarang kita mulai belajar simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas dengan latar belakang hitam.
berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus beribadah dengan rajin dan menghormati teman yang berbeda agama. Jadi, walaupun teman kita berbeda agama dengan kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh saling menyalahkan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua berupa rantai emas yang tersusun dari mata rantai yang berbentuk lingkaran dan segi empat. Berarti setiap warga negara memiliki derajat yang sama, jadi tidak dibeda-bedakan. Kita semua harus saling membantu, menyayangi, dan tidak boleh menyakiti teman. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia ini dilambangkan atau disimbolkan dengan pohon beringin. Kalian tahu pohon beringin kan? Pohon beringin itu besar dan menaungi banyak orang. Jadi, simbol ini bermakna kita semua adalah satu bangsa Indonesia dan harus hidup rukun meskipun berbeda-beda suku, bahasa, maupun budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang tahu nggak nih, sila keempat itu disimbolkan dengan apa? Yap, kepala banteng. Di sini kalian udah ada yang tahu belum? Hewan banteng itu yang seperti apa? Nah, hewan banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Jadi, sila keempat ini mengajarkan bahwa kita harus berdiskusi dan mendengarkan pendapat teman sebelum kita mengambil keputusan. Tidak semena-mena kita kekeh dengan keputusan kita sendiri. Jadi kita harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Nah, sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan atau disimbolkan dengan padi dan kapas. Di sini pasti kalian udah tahu semua kan? Padi itu yang seperti apa dan kapas yang seperti apa? Bisa dilihat gambarnya ya adik-adik. Padi adalah makanan dan kapas digunakan untuk membuat pakaian. Nah, ini berarti semua orang harus hidup sejahtera, mendapatkan makanan yang cukup, pakaian, dan keadilan. Kita juga harus berbagi dengan teman yang membutuhkan. Jadi pada sila kelima ini kita ditekankan pada nilai keadilan bagi sesama. Dan kita itu harus saling berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan. Kita berusaha bisa bermanfaat untuk orang lain. Setelah belajar mengenai Pancasila, simbol-simbolnya, makna dari simbol-simbolnya, pasti kalian penasaran nih, siapa sih tokoh dari perumus Pancasila itu? Yuk kita belajar tokoh perumus Pancasila. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga ada Supomo. Jadi Supomo juga memberikan kontribusi dalam perumusan dasar negara. Baik, itu saja adik-adik materi mengenai simbol-simbol Pancasila beserta maknanya dan tokoh-tokoh perumus Pancasila yang bisa kakak sampaikan. Pada kesempatan lain, kita belajar mengenai materi yang lain. Untuk kesempatan kali ini, apabila kakak banyak salahnya ataupun banyak kekeliruan,
Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.